Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizky Jayanti dari SMA Negeri 1 Pantai akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran. Apa yang dimaksud dengan permintaan? Permintaan adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai macam tingkat harga. Apa saja yang mempengaruhi permintaan? Faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, perubahan harga barang. Perubahan harga barang akan menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta dengan anggapan seteris paribus. Contohnya, sebelum COVID-19 menyerang, harga masker hanya 50.000. Sekarang melonjak menjadi 200.000 sekotak. Yang kedua, jumlah penduduk, di mana kenaikan jumlah penduduk cenderung meningkatkan jumlah pembeli di pasar atau sebaliknya. Ketiga, perubahan harga barang lain yang berkaitan, yaitu jumlah harga barang yang diminta akan berubah jika harga barang yang berkaitan juga berubah. Biasanya hal ini berlaku pada barang Yang keempat, selera konsumen. Suatu saat selera konsumen terhadap jenis barang akan menurun. Perubahan ini khususnya kalau ada pengenalan produk baru. 5. Intensitas kebutuhan. Apabila kebutuhan seseorang mendesak, maka hal ini akan menyebabkan permintaan bertambah dan daya beli juga relatif meningkat. Yang keenam, tingkat pendapatan. Apabila pendapatan seseorang bertambah, maka daya beli akan meningkat dan hal ini menyebabkan permintaan meningkat. Contohnya menjelang Hari Raya Idul Fitri, semua perusahaan memberikan THR. Hal ini akan digunakan karyawan untuk memenuhi kebutuhannya sehingga permintaan meningkat. Apa bunyi hukum permintaan? Hukum permintaan adalah bila harga suatu barang atau jasa naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Apa yang dimaksud dengan penawaran? Penawaran adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai macam tingkat harga. Apa saja faktor yang mempengaruhi penawaran? Faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain: yang pertama, biaya produksi, di mana dalam menentukan harga, produsen selalu mempertimbangkan biaya produksi. Jika biaya produksi naik, maka harga barang ikut juga naik. Nomor 2, teknologi. Teknologi yang dimiliki oleh perusahaan menentukan besar kecilnya kapasitas produksi. Hal ini akan berpengaruh terhadap banyak sedikitnya barang yang ditawarkan di pasar. Yang ketiga, persediaan sarana dan prasarana. Produksi akan terganggu jika persediaan sarana produksi berkurang, sehingga mengakibatkan jumlah yang ditawarkan menurun. 4. Peningkatan jumlah produsen. Jika jumlah produsen suatu barang tertentu tinggi, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut juga akan tinggi.
5. Ekspektasi dan harapan. Jika produsen memperkirakan bahwa situasi perekonomian 1 tahun mendatang akan membaik, pada saat itu mereka memproduksi lebih banyak barang ataupun sebaliknya. Keenam, harga barang dan jasa lain. Beberapa barang dan jasa ada yang bersifat komplementer dan substitusi. Ketika harga suatu barang naik, maka penawaran pada barang lain pun meningkat meskipun harga barang tidak berubah. Apa bunyi hukum penawaran? Hukum penawaran, bila harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Dan bila harga turun, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan ikut turun dengan syarat ceteris paribus. Apa ini maksud dengan ceteris paribus? Ceteris paribus adalah di mana faktor-faktor lain dianggap tidak berubah atau tetap atau konstan. Fungsi permintaan dan penawaran. Apa yang dimaksud dengan fungsi permintaan? Fungsi permintaan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara variabel harga dengan variabel jumlah barang yang diminta. Ingat, fungsi permintaan berlaku sesuai dengan hukum permintaan yang menyatakan bahwa apabila harga naik, jumlah permintaan turun, dan apabila harga turun, maka jumlah permintaannya. Bagaimana persamaannya? Bentuk umum fungsi permintaan adalah sebagai berikut, di mana P sama dengan A min BQ atau Q sama dengan A min BP. Q adalah jumlah barang yang diminta, P adalah harga barang per unit, A adalah angka konstanta, dan B adalah gradien atau kemiringan. Adapun syarat mutlak fungsi permintaan adalah sebagai berikut, di mana A harus bersifat positif dan di mana B harus bersifat negatif. Kita sudah membahas tentang fungsi permintaan. Sekarang, bagaimana dengan kurvanya? Persamaan kurva permintaan dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Jangan lupa, P adalah harga dan Q adalah jumlah. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Sesuai dengan hukum permintaan, maka bentuk kurva permintaan melereng dari kiri atas ke kanan bawah atau dari kanan bawah ke kiri atas. Kita sudah membahas tentang fungsi permintaan. Sekarang, bagaimana dengan fungsi penawarannya? Fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Ingat, fungsi penawaran berlaku hukum penawaran, yaitu apabila harga barang naik, maka jumlah penawarannya bertambah, dan apabila harga barang turun, maka jumlah penawarannya berkurang. Bagaimana dengan persamaannya? Bentuk fungsi penawaran adalah sebagai berikut. P sama dengan A plus BQ atau Q sama dengan A plus BP, di mana Q sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, P sama dengan harga barang per unit, A adalah angka konstanta, B merupakan gradien atau kemiringan. Adapun syarat fungsi penawaran adalah sebagai berikut, di mana nilai A boleh positif atau negatif, sedangkan untuk nilai B itu harus positif.
Bagaimana dengan kurvanya? Untuk persamaan kurva penawaran dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut. P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Jangan lupa kembali P adalah harga dan Q adalah jumlah. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada masing-masing tingkat harga. Sehingga bentuk kurva penawaran tersebut akan dapat bergeser sesuai dengan hukum penawaran. Apabila barang naik, jumlah penawarannya bertambah, dan apabila harga turun, maka jumlah penawarannya berkurang. Kira-kira apa yang dimaksud dengan harga keseimbangan? Harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk pada tingkat jumlah yang diinginkan penjual yang sama dengan jumlah yang diinginkan pembeli. Pergeseran kurva keseimbangan terjadi jika terdapat perubahan jumlah permintaan dan jumlah penawaran, baik bertambah maupun berkurang secara bersama-sama. Akan dapat kita lihat atau kita ketahui harga keseimbangan yang baru. Rumus keseimbangan pasar dapat kita tuliskan sebagai berikut, yaitu QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Peran pemerintah dalam pembentukan harga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu intervensi secara langsung dan secara tidak langsung. Intervensi secara langsung terdiri dari penetapan harga minimum dan harga maksimum, sedangkan intervensi secara tidak langsung meliputi penetapan pajak dan pemberian substitusi. Intervensi pemerintah secara langsung dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama penetapan harga minimum dan yang kedua penetapan harga maksimum. Apa yang dimaksud dengan penetapan harga minimum? Harga minimum atau harga dasar merupakan batas seberapa rendah harga dapat dikenakan pada suatu produk melalui kesepakatan bersama atau ketentuan pemerintah. Terus, apa yang dimaksud dengan penetapan harga maksimum? Harga maksimum merupakan perubahan tertinggi yang diperbolehkan terhadap suatu harga barang yang telah ditetapkan dalam suatu kontrak dalam suatu masa perdagangan sesuai dengan aturan perdagangan yang berlaku. Intervensi pemerintah secara tidak langsung dibagi menjadi dua, yaitu penetapan pajak dan pemberian subsidi. Apa yang dimaksud dengan penetapan pajak? Kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Contohnya, pajak yang dikenakan pada kendaraan bermotor berbeda dengan pajak yang dikenakan pada alat elektronik. Kenapa ya setelah dikenakan pajak, harga barang menjadi mahal? Sebab setelah dikenakan pajak, produsen akan berusaha mengalihkan sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen, yaitu dengan menawarkan harga jual yang lebih tinggi. Artinya, harga penawaran bertambah. Akibatnya, harga keseimbangan yang tercipta di pasar menjadi lebih tinggi dan jumlah keseimbangannya menjadi lebih rendah. Apa ya yang dimaksud dengan pemberian subsidi? Subsidi biasanya diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan penghasil barang kebutuhan pokok. Subsidi juga diberikan kepada perusahaan yang baru berkembang untuk menekan biaya produksi supaya mampu bersaing terhadap produk-produk impor. Apa pengaruh pemberian subsidi terhadap harga pasar? Contohnya adalah subsidi yang diberikan atas produksi suatu barang, menyebabkan harga jual barang tersebut turun, karena biaya produksi menjadi rendah,
sehingga harga beli konsumen juga lebih murah. Artinya, harga penawaran berkurang. Akibatnya, harga keseimbangan yang tercipta di pasar menjadi lebih rendah dan jumlah keseimbangan lebih tinggi.